Hai everyone. Kembali lagi bersama Kelompok 3. Di sini kita akan membahas tentang pengaruh teknologi terhadap kesehatan mental. Check this out. Teknologi sudah tidak asing lagi bagi hidup kita. Setiap hari, jam, menit, bahkan detik pun pasti kita menggunakan teknologi. Salah satu yang tidak terlepas dari teknologi yaitu media sosial. Media sosial memang memudahkan kita untuk berkomunikasi dan juga menjadi bahan hiburan di sela aktivitas kita yang padat. Namun, banyak yang menyalahgunakan penggunaan teknologi, menjadikan media sosial sebagai kewajiban yang harus dilakukan setiap harinya, yang ternyata dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental kita. Sebenarnya, apa sih kesehatan mental itu? Dan bagaimana cara penggunaan teknologi dengan benar? Menurut Ibu Ade, selaku dosen psikologi Universitas Yarsi, kesehatan mental adalah kesehatan mental itu adalah terkait dengan emosi kita, kemudian terkait kesehatan emosi, kemudian kesehatan psikologis, kemudian ada juga kesehatan yang terkait dengan kesejahteraan sosial kita. Jadi yang namanya mental, jiwa itu ada 3 komponen. Kalau berdasarkan WHO ya, terjemahan WHO, di sini ada emosinya, kemudian psikologisnya, kemudian ada kesejahteraan secara sosialnya. Nah, dari kesehatan mental ini tentu akan berefek, akan berdampak ya, dari mulai emosi, psikologisnya, kemudian dari kesejahteraan sosial ini terhadap bagaimana cara kita berpikir, kemudian bagaimana perasaan kita, kemudian bagaimana juga cara kita bertindak. Nah, jadi kesehatan mental ini akan menentukan nih, apakah kita akhirnya menjadi stres kah, ataukah akhirnya kita merasa rilis, bahagia gitu. Nah, ini tergantung dari keadaan emosi kita, keadaan psikologis kita, dan juga keadaan sosial kita. Bagaimana solusi supaya bisa mencegah kecanduan dari media sosial tersebut? Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui apakah kita adiksi atau enggak nih gitu. Iya, Bu. Nah, sebenarnya kalau ketika kita bukan masa pandemi itu mudah sekali untuk mengukurnya, yaitu pemakaian di atas 5 jam itu sudah dikategorikan adiksi. Tapi ketika selama pandemi ini kita bekerja, kemudian kita komunikasi dengan teman, gitu kan, dalam sehari itu, kemudian kita belajar itu juga menggunakan teknologi kan, media, menggunakan handphone malahan. Jadi akhirnya kategori adiksi selama pandemi ini bisa bergeser gitu. Nah, ketika dibilang adiksi adalah ketika dia sudah tidak bisa mengatur lagi regulasinya, yang harusnya misalnya mandi, ini nggak mandi gitu kan, yang dia malah main game terus-menerus tanpa kenal waktu. Nah, cara mencegahnya ya berarti regulasi diri gitu. Harus tahu regulasi diri gitu. Lihat pada situasi personal kita gitu. Apakah ini mengganggu atau tidak gitu. Yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Kita harus misalnya contohnya gini, regulasi diri yang paling mudah adalah mungkin dalam setiap hari itu kita merencanakan apa yang mau kita lakukan, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Misalnya apa pekerjaannya nih, tugasnya, misalnya hari ini adalah tugas makalah, hari ini ada tugas wawancara, hari ini ada tes, ada kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu dulu yang utama. Nah, setelah itu selesai, boleh deh pakai misalnya handphone atau media sosial untuk misalnya balas WA gitu ya, ngelihat berita dan lain sebagainya. Tapi itu juga misalnya dibatasi, cukup 2 jam saja, kemudian melakukan makan dan lain sebagainya. Jadi regulasi diri sih kuncinya. Jadi harus bisa meregulasi diri kita. Lalu saya tambahin poin satu lagi ya. Gimana kalau misalnya udah terlanjur adiksi gitu. Terlanjur adiksinya gimana nih gitu. Kan udah kayak tadi masuk ke FOMO. FOMO itu fear of missing out. Fear of missing out ini dikit-dikit orang ngecek handphone. Suka nggak ngelihat yang kayak gitu?
ya. Suka Bu, saya termasuk. Dikit-dikit ngecek handphone gitu. Padahal belum tentu pesan itu buat dia gitu. Tapi dikit-dikit ngecek gitu kan. Nah ini namanya FOMO, fear of missing out. Atau kalau misalnya nggak ngecek itu ada rasa cemas, ada rasa takut ketinggalan berita gitu. Nah di sini diperlukan kita untuk tadi ya, setelah regulasi itu ada aplikasi di mana bisa kita download. Jadi kita bisa download, ini namanya download app detox gitu. Nanti ada ya di aplikasinya app detox. Nah app detox ini akan membantu orang tersebut kalau dia nggak bisa meregulasi diri secara biasa, maka handphonenya ini misalnya akan hidup cuman selama misalnya 2 jam pada jam-jam tertentu gitu. Nah, jadi otomatis orang ini akan tidak ketergantungan dengan handphonenya. Gitu. Dia akan menggunakannya dengan cara yang lebih bijak. Kemudian komitmen. Kalau sudah memang ketahuan adiksi, berarti harus ada komitmen. Komitmen bahwa saya mau berubah. Banyak sekali hal-hal yang harus saya capai. Gitu. Jadi selain regulasi diri juga harus ada komitmen yang harus dia bangun untuk bahwa saya mau berubah nih. Kalau saya seperti ini terus, apa yang mau saya capai? Nah kemudian yang ketiga ada stay fokus. Jadi fokus tujuan apa yang mau kita capai. Nah kalau kita sudah fokus, kemudian full concentration gitu ya, konsentrasinya sudah full, kemudian ya otomatis akhirnya kita menjadi orang-orang yang lebih produktif gitu ya, dibanding kita terus-menerus untuk memegang handphone. Ketika kita megang handphone pun mungkin hanya kerjaan atau tugas-tugas kuliah yang kita lakukan. Teknologi memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan mental, yaitu sebagai penyampaian informasi yang mudah dan cepat sehingga memperkaya pengetahuan baik kesehatan fisik, psikis maupun spiritual. Teknologi juga memudahkan kita untuk komunikasi jarak jauh, yaitu melalui video call. Dengan adanya teknologi ini, interaksi sosial pun semakin luas dan dapat menimbulkan rasa puas terhadap kesehatan mental. Manfaat alat teknologi itu sendiri dapat menjadi alat terapi psikologi untuk mengidentifikasi kesehatan mental seseorang menggunakan alat yang disebut dengan VR atau virtual reality. Alat ini dapat membantu pengobatan secara berangsur-angsur terhadap pasien yang memiliki ketakutan atau fobia. Selain manfaat yang telah disebutkan tadi, ternyata teknologi juga dapat memberikan dampak negatif yang harus kita hindari, terutama dari media sosial. Yang pertama adalah perilaku online beresiko, yaitu seseorang yang belum cukup umur sudah menggunakan media sosial sehingga ia tidak tahu mana yang baik dan buruk. Yang kedua ada cyberbullying. Cyberbullying seringkali terjadi di media sosial. Adanya cyberbullying tentu berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Dan yang ketiga adalah adanya sikap antisosial. Kepuasan seseorang terhadap banyaknya teman online membuat ia menjadi merasa tidak membutuhkan teman di real life-nya. Dampak selanjutnya adalah pubbing, yaitu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Sekarang seringkali kita berkumpul bersama teman dan tidak ada interaksi. Mereka malah asik pada ponselnya sendiri. Dan yang terakhir, merupakan yang paling parah, yaitu adiksi atau kecanduan terhadap media sosial, yang membuat kita sulit untuk berpisah pada ponsel. Untuk mengetahui kita adiksi atau tidak, ada beberapa cara untuk mengetahuinya, yaitu dengan mengukur pemakaian ponsel dalam sehari. Jika dalam sehari kurang dari 5 jam, maka kita bukan adiksi. Namun, di masa pandemi ini, metode itu tidak akurat karena sekolah dan WFH yang mengharuskan kita untuk memakai ponsel. Maka dari itu, seorang dikatakan adiksi apabila tidak bisa terlepas dari ponsel dan tidak bisa mengatur kegiatan yang seharusnya dilakukan. Bila ternyata kita sudah terlanjur adiksi, maka harus dilakukan perubahan dan kegiatan sehari-harinya dengan regulasi diri dan menyusun kegiatan yang akan dilakukan dalam sehari agar kita tidak terus berfokus pada ponsel. Disiplin pada diri sendiri dan fokus kepada tujuan yang ingin dicapai juga termasuk upaya mengurangi pemakaian ponsel. Bila ternyata kita sudah terlanjur adiksi, maka harus dilakukan perubahan dalam kegiatan sehari-harinya dengan regulasi diri dan menyusun kegiatan yang akan dilakukan dalam sehari agar kita tidak berfokus pada ponsel. Disiplin pada diri sendiri dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai juga termasuk upaya mengurangi pemakaian ponsel. Dengan fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai, maka kita harus melakukan sesuatu agar bisa mencapainya. Teknologi memang memudahkan kita dalam melakukan apapun,
Namun, banyak juga dampak negatif yang ada akibat penyalahgunaan teknologi. Maka dari itu, kita perlu menggunakannya dengan bijak, sehingga manfaat teknologi itu tersampaikan dengan baik. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.